pujian kami Tuhan sebagai dupa yang harum. Setiap kata-kata yang boleh kami naikkan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kau mendengar siang hari ini. Roh Kudus Kau melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami untuk menari, memuji Tuhan. Satukan hati kami Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu. Inilah kerinduan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Berikan salam kanan kiri saudara. Yesus ku ajaib. Amin. Haleluya. Mari sudah kita bangkit berdiri. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita lebih dahsyat lagi. Haleluya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesaran yang tiada terduga. Siang hari ini bawa hatimu, bawa pujianmu untuk Tuhan kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung
nama-Mu Tuhan. Semua katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara dan menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati menyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dan membebaskan jiwa kami. Kami berserah, Engkau Tuhan percaya dan menerima untuk selamanya. Mari umat Tuhan yang percaya kita mau katakan, bila nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Oh, satu hati kerajaan-Mu tetap selamanya. Ini bisa katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa kami. Bersorak berkemenangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja yang menghancurkan kufur. Katakan, yes. Bersorak berkemenangan, Engkau Tuhan percaya dan yes, katakan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami. Kami bersorak, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Segala pujian hormat bagi Engkau Tuhan, Kau yang memerintah selama-lama, yang kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersorak bagi nama-Mu. Haleluya. Yes. Saudara diberkati siang hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan tos sekali lagi. Yesusku Allah yang setia. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang gembira. Ketika kita senyum, ada sukacita, berkat itu mengalir. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Saya rindu hari ini kita mau fokus dalam setiap kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi penyembah yang benar di hadapannya. Mari setiap hati kita bawa hati kita siang ini, rasa haus dan lapar akan hadirat-Nya. Ketika Raja Daud mengalami kemenangan demi kemenangan, rahasianya ketika dia duduk diam di hadirat-Nya. Dia rindu mengerti akan rencana Tuhan.
dia mau tanya kepada Tuhan. Mari siang hari ini Bapak Ibu kita mau bawa hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan dia beroleh hidup yang tak berakhir. Sibuk Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama aku dengan darah yang tercurah, ampuni atas dosa, ku bersujud kepadamu,
disalibkan. Dengan darahnya dia menebus dosa itu. Mari lebih lagi alami kuasa-Nya. Kami sembah Daya terindah, pulihkan-Mu dengan darah-Mu. Kami sembah Bapa mulia. Mari kita bangkit berdiri. Kami sembah Kau yang terindah, pulihkan-Ku dengan darah-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Katakan, Tuhan, aku mau menyembah-Mu. Mari berkatakan dengan imanmu, kami mau menyembah Dia. Kami sembah Kau yang terindah, pulihkan-Ku bawa hatimu siang hari ini kepada Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi. Yang rindu akan sembah-Mu. Hanya Engkau Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami bawa hati kami dalam penyembahan kami siang hari ini. Haleluya. Darah-Mu yang kudus menjadikan setiap kami. Kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu siang hari ini. Kami rindu mengalami hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu, pergunakan waktu saat ini untuk menyembah Dia hadir. Yang lebih lesu mari hampiri tangannya lebih lagi. Yes. Dia hadir. Mari buka hatimu. Siap jalan. Mari ucapkan syukur-Mu siang hari ini atas kebaikan-Nya. Sebab anugerah-Nya begitu besar. Terus sembah Dia.
perkatakan, Engkau yang sudah dikarunia bahasa roh, mari Dia hadir.
ada di sini Bapa. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Kau hadir di sini. Berkatilah ibadah kami pada siang ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tidak izinkan kuasa apapun, kuasa si jahat mencoba untuk mencuri kebenaran-Mu pada saat siang hari ini. Aku perintahkan kau semua terikat dalam nama Yesus dan keluar dari tempat ini. Biarlah Engkau hadir bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami semua hati dan pikiran kami terbuka buat firman-Mu. Kami menyerahkan siang hari ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk worship team yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara sekalian? Siang hari ini bisa melambaikan tangannya, semuanya puji Tuhan baik? Ya, siapa yang sudah siap untuk belajar firman Tuhan, lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan ya. Mari kita akan membuka firman Tuhan pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, kemarin kami mengadakan radar dari hari Rabu sampai hari Jumat, dan pulang itu sebenarnya saya kondisinya tuh sakit sebenarnya. Tetapi karena sudah ada jadwal hari ini membawakan firman Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan supaya saya diberikan kekuatan dan mengucap syukur kepada Tuhan pada siang hari ini saya dapat berdiri di depan Bapak Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah prajurit yang lelah dan terluka. Ya, kita akan membaca di materi kita dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai 17. Ya, Bapak Ibu dapat membaca di Alkitabnya masing-masing atau dapat melihat di slide yang di atas. Mari kita akan membaca 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-17. Karena cuma 3 ayat, mari saya mengajak kita semua untuk membaca ayat ini dengan suara yang lantang sampai telinga kita mendengar apa yang kita baca hari ini. 1, 2, 3. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orang, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau." Ya saudara, kalau kita membaca dalam bagian ini 2 Samuel pasal 15 ayat 17, jadi kita akan melihat di bagian ini bahwa orang-orang Israel itu akan berperang dengan orang-orang Filistin. Jadi ketika mereka mengadakan peperangan, Daud akhirnya menjadi sangat lelah karena banyak sekali peperangan yang dia hadapi. Jadi saudara, dalam keadaan lelah, dalam keadaan yang tidak berdaya, yang seakan-akan sudah tidak sudah nggak ada harapan, tetapi ada satu penolong yang namanya Abisai itu datang untuk menolong Daud. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan kenapa orang Filistin ini berperang dengan Israel, atau dibalik Israel berperang dengan Filistin. Alasan yang pertama adalah karena Filistin ini bangsa yang besar dan berusaha untuk menaklukkan bangsa Israel. Kemudian alasan yang kedua adalah Filistin ini mencegah agar Israel itu tidak menjadi bangsa yang kuat. Kemudian Israel ini juga dalam masa transisi di mana mereka itu menduduki yang disebut tanah Kanaan. Dan kemudian perbedaan budaya, iman, dan identitas suku mereka. Nah, kita akan masuk di bagian pendahuluan. Saya akan membaca di sini. Bapak Ibu dapat mengikuti dari slide di atas.
Setiap orang percaya adalah prajurit dalam peperangan rohani. Jadi saya dan Bapak Ibu adalah prajurit dalam peperangan rohani. Amin. Kita dipanggil untuk berjuang, bertahan dan tetap setia. Namun ada saat-saat ketika prajurit yang paling pengalaman sekalipun dapat menjadi lelah, terluka, bahkan hampir dikalahkan. Seperti contohnya Daud dalam perikop ini. Jadi dalam kehidupan kita pasti kita pernah sampai satu titik yang namanya lelah. Walaupun itu seseorang yang pengalaman sekalipun, kita pasti pernah menjadi lelah. Siapa yang pernah menjadi lelah? Angkat tangan. Siapa yang hari ini lelah? Bahkan Bu Sarah juga pernah lelah. Amin ya Bu Sarah ya. Ya. Jadi kita semua pernah lelah karena kita adalah prajurit Allah. Teks ini, ya kita lihat selanjutnya. Teks ini bukan sekedar kisah peperangan melawan keturunan raksasa. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa Daud itu berperang ya, mengalahkan Goliat. Goliat itu tingginya 3 hasta, sepertinya sekitar 3 meter. Nah, mungkin dari sini sampai di mana ya? Mana Pak Yuli? Kurang lebih 3 meter ya. Ya, pohon Natal itu. Tetapi gambaran, jadi di teks ini merupakan gambaran tentang kerapuhan manusia dan pentingnya komunitas dalam menolong sesama prajurit Tuhan. Pada siang hari ini kita mau belajar dari bagian ini dari kitab 2 Samuel. Pasal 2 ayat 15 sampai 17. Bagian yang pertama kita mau belajar, slide selanjutnya. Prajurit Tuhan itu bisa lelah. Jadi bagian yang pertama dari bagian 2 Samuel yang kita pelajari adalah prajurit Tuhan itu bisa lelah. Saya bisa lelah, saudara juga bisa lelah. Daud menjadi lelah. Daud ini bukan orang sembarangan. Ia adalah pahlawan bangsa dan raja Israel. Orang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan pun bisa lelah. Siapapun kita yang hari ini hadir, kita pasti mengalami kelelahan. Ada satu momen kita benar-benar lelah. Dan di sini dikatakan orang yang hatinya berkenan di hadapan Allah saja juga bisa lelah. Nah, bagian pertama dikatakan, lelah itu bukan berarti bahwa kita tandanya kurang iman. Tidak. Itu artinya bahwa kita ini masih manusia. Yang kedua, Tuhan itu tidak pernah menuntut untuk kita selalu kuat. Ya, Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk selalu kuat. Dia tahu batasan kita. Kemarin waktu KKR hari pertama waktu radar, Pastor Arif Multi, Ketua Umum GSJA mengatakan, kita sebagai manusia itu punya batasan-batasan. Tetapi Tuhan itu mau agar kita ini berkarya melebihi batasan kita. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita untuk melewati setiap batasan kita. Karena area kita di supranatural, saudara, Bapak Ibu. Amin. Ada masa ketika kekuatan kita habis. Ada masa di mana kekuatan kita itu habis bukan karena kita melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Tetapi apa? Karena perjalanan hidup kita memang melelahkan. Dalam kehidupan kita, hidup ini adalah perjuangan. Ada kalanya kita merasa lelah. Betul Bapak Ibu? Setuju dengan saya? Masih di sini? Amin? Ya. Jadi kalau kita sampai tidak berjuang lagi, artinya kita sudah ada dalam dunia ini. Kita sudah bersama-sama Tuhan di sana. Daud berperang sejak muda, melawan Goliat, melawan siapa lagi? Singa beruang, bahkan juga melawan Goliat. Tetapi di masa tuanya dia juga mengalami titik lelah. Bahkan lelah itu seringkali kita rasakan, tetapi kadang-kadang kita merasa bersalah ketika kita merasa lelah. Saya mau bilang itu bukan sebuah kesalahan ketika kita merasa lelah. Bahkan hamba Tuhan pun, pendeta pun juga bisa lelah. Karena pendeta juga bukan robot. Kita juga manusia biasa. Jadi banyak catatan Alkitab yang mengatakan bahwa Daud ini juga mengalami kelelahan bukan hanya fisik tapi secara mental. Banyak konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan Daud. Nah, saya catat di sini.
konflik antara Amnon dan Absalom, krisis kematian Batseba, juga pemberontakan Absalom. Jadi banyak sekali konflik, banyak sekali hal-hal yang dihadapi Daud sampai akhirnya dia juga mengalami kelelahan secara bukan saja fisik tetapi juga secara mental. Tetapi perhatikan ketika Daud mengalami banyak hal di situ, satu hal yang kita bisa belajar dari Daud adalah Daud tipe orang yang bisa menahan diri. Ketika semua keadaannya tidak baik-baik saja. Seperti contoh bahan khotbah minggu lalu, ketika Daud dan orang-orangnya sampai di Ziklag, melihat semuanya terbakar, keluarganya ditawan. Sampai ada satu ayat mengatakan sampai mereka tidak kuat untuk menangis lagi. Tetapi ayat yang ke-6 dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Luar biasa. Kadang-kadang ketika kita ada masalah, ada tekanan, ada persoalan, reaksi kita pasti kadang-kadang marah kepada Tuhan. Menyalahkan keadaan. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-6, dikatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi di bagian itu mungkin kita bisa ganti dengan nama kita. Ya, dengan nama kita. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Ambar menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, ketika hari ini kita merasa lelah, ketika hari ini kita seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar, rasa-rasanya pengen mandek dan berhenti, mari mengatakan itu. Saya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Daud mengabaikan keadaan itu dan dia fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada persoalan itu. Ya, slide selanjutnya. Apakah hari ini engkau sedang lelah secara rohani? Lelah berdoa, gak mau berdoa lagi? Karena merasa Tuhan tidak menjawab doa kita? Kemudian lelah menghadapi masalah keluarga? Lelah berjuang dalam sakit penyakit? Atau juga kita lelah dengan keadaan kita hari ini, dengan pekerjaan, dengan aktivitas kita? Ingatlah, lelah tidak membuatmu gagal, tetapi lelah membuatmu engkau butuh ditolong. Amin. Ya. Jadi banyak orang Kristen sebenarnya itu mengalami kelelahan, tetapi tidak menyadarinya. Ya. Banyak orang Kristen itu mengalami kelelahan tetapi tidak disadarinya. Dan Daud tetap percaya kepada Tuhan. Daud tidak pernah menjadikan dirinya itu sebagai standar hidup kebenaran. Walaupun banyak orang mencontoh dia, tetapi dia tetap menjadikan firman Tuhan itu menjadi dasar dalam hidupnya. Banyak orang menganggap bahwa pengalaman hidupnya itu menjadi standar kebenaran yang harus dia lakukan. Dan itu salah. Bukan pengalaman hidupnya yang menjadi standar dalam kehidupannya, tetapi firman Tuhanlah yang menjadi standar di dalam hidupnya. Bagian yang kedua, apa yang kita pelajari dari kitab 2 Samuel ini saudara? Yang kedua adalah saat kita lelah, musuh itu melihat kesempatan. Nah, saya tulis di situ Yisbi Benok bermaksud untuk membunuh Daud. Musuh datang ketika Daud merasa paling tidak berdaya. Iblis pun bekerja demikian. Ketika keadaan Daud terdesak dan rasa-rasanya dia sudah tidak berdaya, Yisbi Benok berniat untuk menewaskan atau membunuh Daud. Nah, di bagian ini kita belajar saudara. Dalam keadaan kita lemah, iblis punya celah dalam kehidupan kita bekerja sedemikian rupa untuk menghancurkan kita. Bagian yang pertama, ia menyerang saat kita letih secara mental dan spiritual. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami tekanan, ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan, ketika Bapak Ibu mengalami keadaan yang seakan-akan tidak mau lagi mencari Tuhan, tidak mau lagi berdoa, itu adalah celah bagi iblis untuk menekan kita, ya.
Kita diintimidasi oleh iblis supaya kita tidak percaya kepada Tuhan, tawar hati kepada Tuhan. Ia mengintai celah, bukan kekuatan kita. Kalau kita kuat, dia nggak akan nyerang kita. Dia tunggu sampai kita lemah. Oleh sebab itu, kenapa pentingnya kita berdoa setiap hari supaya kita kuat, ya, supaya nggak ada celah dan hidup di dalam kebenaran. Ia menunggu saat kita sendirian, terisolasi, atau merasa diri kita ini tidak berharga. Jadi saya mau bilang buat kita semua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kelelahan itu adalah sebuah titik yang rawan dalam kehidupan rohani kita. Ya. Yang mana ketika Daud itu mengalami lelah mental dan fisik, disitulah raksasa Isbi itu datang untuk menyerang Daud. Di situ juga ketika kita mengalami kelelahan, baik mental maupun fisik, iblis datang untuk mengintimidasi kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kepercayaan kepada Tuhan itu turun. Jangan merasa kita ini sendirian. Jangan merasa kita ini tidak berharga. Jangan sampai iman kita melemah. Bahkan juga jangan sampai kita tidak membereskan luka dalam diri kita. Karena itu adalah celah bagi iblis untuk mengintimidasi kita. Karena iblis selalu menargetkan area yang lemah dalam diri kita untuk dijadikan makanan empuk. Jadi Daud bukan hanya lelah tetapi terluka. Dan dia tidak baik-baik saja, fisik maupun mental. Lanjut. Prajurit yang lelah menjadi target empuk musuh, karena itu butuh kewaspadaan, ketekunan, dan komunitas. Ya. Jadi yang kita lakukan harus waspada, tekun, dan perlu komunitas. Nah, saya ulang, bagian yang pertama yang kita pelajari tadi adalah prajurit itu bisa lemah, bisa lelah. Yang kedua, saat kita lelah musuh dapat menyerang. Itu kesempatan bagi musuh menyerang kita. Dan bagian yang ketiga saudara, yang kita bisa pelajari adalah Tuhan itu mengirimkan penolong, itu di ayat yang ke-17. Abisai ... itu ada kelanjutannya, datang menolong Daud. Ada satu momen ketika Daud seharusnya gugur mati, tetapi Tuhan mengirimkan Abisai. Bantuan Tuhan itu sering datang melalui orang lain. Ya. Abisai di sini adalah gambaran pertolongan Tuhan ketika kekuatan kita itu sudah entek, udah habis. Ya. Tadi dikatakan bahwa kita sebagai manusia pasti kekuatan kita itu ada batasnya. Tetapi saudara, ketika kita mengalami kelelahan, ketika seakan-akan kekuatan kita habis, tetapi Tuhan akan selalu mengirim orang-orang yang tepat untuk menolong kita. Firman yang tepat dan juga Roh Kudus yang memberikan kekuatan yang baru. Amin. Jadi jalan hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita merasa lelah baik mental atau fisik, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Dan Abisai ini melambangkan orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Bisa sahabat kita, bisa juga hamba Tuhan yang Tuhan kirim, bisa juga sahabat kita, atau pasangan hidup kita, atau juga komunitas yang ada dalam gereja ini. Abisai yang membunuh raksasa, bukan Daud di bagian konteks di sini. Artinya apa? Memang ketika menghadapi peperangan, kadang-kadang bukan lagi kita yang menyelesaikan, tetapi Tuhan kirim penolong
Dan Tuhan ngomong kepada kita, tenanglah, aku akan menolongmu. Jadi ketika kita menerima pertolongan, bukan berarti kita orang lemah. Maaf kata, kadang ada orang yang gengsi untuk dibantu. Tetapi saya mau bilang, ketika kita mau ditolong, ketika kita menerima bantuan, itu bukan tanda kita ini orang yang lemah. Tetapi artinya kita, tandanya itu kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Saya masih ingat kesaksian Selasa yang lalu anggota Komsel. Jadi ketika kami Komsel Bapak Ibu, biasanya saya kasih ruang untuk mereka bersaksi dengan keadaan mereka. Ada salah satu dari teman Komsel mengatakan seperti ini. Dia berjualan barang seperti itu. Dan barang yang dia jual ini tiba-tiba itu habis. Dia habis, dia sudah tanya yang biasa nyetor barang-barang ke sana ke sini, enggak ada, barang itu kosong. Kemudian apa yang terjadi? Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, gimana ini barang ini? Mungkin dia enggak formal-formal amat juga ketika dia berdoa, tetapi dia mengatakan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu, selang beberapa waktu ada seseorang telepon ke dia yang tidak tahu, tidak kenal, bisa hubungi dia, nggak tahu juga nomornya dari mana, dan dia bilang, ada barang ini mau nggak? Ternyata barang yang ditawarkan ini persis seperti yang dia cari. Dan ketika bilang iya, itu dikirimkan barang dan semua pesan-pesan itu masuk dan akhirnya bisa terselesaikan. Kita perlu ditolong, baik itu oleh Tuhan ataupun juga Tuhan kirim orang-orang untuk menolong kita. Jadi jangan berjuang sendirian. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, slide selanjutnya. Apakah engkau mau membuka diri untuk ditolong? Pertanyaan ini dijawab sendiri di hati kita masing-masing. Yang kedua, atau mungkin Tuhan sedang memanggil engkau menjadi Abisai bagi orang lain hari ini. Ya, itu jawaban yang bisa kita jawab hari ini. Apa engkau mau membuka diri untuk ditolong, ataukah Tuhan sedang memanggil engkau menjadi Abisai bagi orang lain? Kadang Tuhan menjawab doa kita tidak selalu dengan mujizat yang instan, spektakuler. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengirimkan satu orang yang mendampingi kita ketika kita di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Satu orang yang setia, satu orang yang menopang kita. Dan itu yang Tuhan kirim Abisai buat Daud. Bagian yang keempat, nah, saya nggak terlalu panjang saudara. Yang keempat adalah yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah komunitas yang melindungi pemimpinnya. Nah, itu saya kutip di ayat firman Tuhan. Rakyat bersumpah, engkau tidak boleh lagi ikut berperang bersama dengan kami, supaya pelita Israel jangan padam. Mereka berkata, Daud, kami butuh engkau tetap ada. Kami tidak akan membiarkan engkau mati karena kelelahan. Pelita Israel tidak boleh padam. Jadi ketika peristiwa Yisbi-Benob hampir membunuh Daud, dari situlah orang-orang Israel ngomong sama Daud, engkau tidak boleh berperang lagi. Lah kalau pemimpinnya mati, kalah mereka. Biasanya kalau mereka berperang, yang dicari pemimpinnya dulu. Kalau pemimpinnya kalah, semua rakyatnya harus angkat tangan semua. Betul? Begitu juga. Kita dukung, kita doakan pemimpin di sini. Beliau gembala kita adalah Ibu Sarah. Beliau tidak selalu kuat, kita harus mendukung dalam doa. Selipkan doa-doa kita buat gembala kita. Ya, kita nggak tahu banyak pergumulan yang beliau hadapi. Mungkin kadang-kadang pergumulan keluarga dia singkirkan dulu dan dia berdoa untuk semua jemaat. Kenapa saya tahu? Saya masih ingat bahwa setiap akhir tahun pasti ada buku dan itu pergumulan jemaat. Betul ya Bu Sarah ya? Saya sering lihat di Menara Doa. Kalau Bapak Ibu sering Menara Doa pasti melihat buku itu.
yang sering dipakai Bu Sarah untuk mendoakan setiap jemaat dan ada daftarnya. Oleh sebab itu, ketika di bagian ini, di ayat yang ke-17, mereka tidak mau Daud berperang. Kenapa? Musim Daud itu sudah berubah. Peran Daud lagi bukan menjadi petarung tetapi menjadi seorang pemimpin. Bukan lagi Daud mengayunkan pedang, tetapi dia apa? Memelihara ketenangan di Israel. Jadi ketika kita melewati masa lelah dan terluka, Tuhan itu sedang mengalihkan kita untuk naik ke level selanjutnya. Amin. Ya. Jadi kalau hari ini kita lelah, Tuhan sedang mengalihkan kita untuk naik ke level selanjutnya. Ayat ini menggambarkan komunitas yang bangkit melindungi pemimpin ketika sang pemimpin berada di titik paling lemah. Mari kita saling menjaga untuk mendoakan. Ya, lanjut. Komunitas rohani yang sehat adalah komunitas yang menjaga pemimpinnya dan saling menopang dan tidak membiarkan seorang pun berperang sendirian. Saya mau kasih satu kebenaran bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mengizinkan kita mati karena kelelahan. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mati secara kelelahan. Karena apa? Tuhan kirim Roh Kudus untuk menolong kita berjuang menghadapi dunia ini. Nah, di bagian ini kita bisa baca bahwa jangan biarkan Bu Sarah berjuang untuk gereja ini sendiri. Amin. Kita harus bersama-sama dengan Ibu Gembala. Apa yang menjadi visi misi dari gereja ini kita dukung. Dan itu bukan sebuah program, tapi itu adalah rencana Tuhan bagi gereja ini. Dan visi misi itu ditaruh melalui Ibu Gembala kita. Mari kita dukung program itu. Kemudian menghargai setiap peran di dalam tubuh Kristus. Kita semua memiliki peran dalam tubuh Kristus ini. Tidak ada yang tidak punya peran. Kecil besar semuanya memberikan andil bagi kebaikan gereja ini. Dan kita tidak bisa berdiri sendiri, tetapi kita ini saling membutuhkan karena kita ini adalah tubuh Kristus. Amin. Nah, kita memiliki peran. Jadi seorang pemimpin tidak selalu kuat, bahkan pemimpin besar pun bisa lelah. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berjuang bersama dengan pemimpin kita. Dan komunitas yang benar itu tidak akan membiarkan pemimpinnya jatuh, tetapi akan bersama-sama menolong dan bergerak cepat ketika pemimpin kita sedang mengalami kelelahan. Ya, baik itu di gereja ini, baik itu di komsel-komsel, maupun di cabang-cabang. Setiap komunitas itu harus mendukung pemimpinnya. Amin. Ya, jadi 4 hal itu, saya ulang sekali lagi, apa yang kita bisa pelajari dari kitab 2 Samuel pasal 21. Bagian yang pertama adalah prajurit Tuhan bisa lelah. Bapak, Ibu, Saudara dan kita bisa lelah. Bagian yang kedua adalah ketika kita lelah, kita harus waspada, kita harus tekun dan masuk dalam komunitas supaya apa? Iblis atau musuh tidak punya kesempatan menyerang kita. Dan bagian yang ketiga, Tuhan pasti mengirim penolong dalam setiap kehidupan kita. Entah itu Roh Kudus atau Tuhan kirim seseorang yang akan dapat menolong kita, atau juga mungkin pasangan kita. Kesimpulannya, saudara, prajurit yang lelah dan terluka bukanlah prajurit yang kalah. Selama ia mau bertahan dan menerima pertolongan, ia akan bangkit kembali. Siapapun kita, kalau hari ini lelah, ya, atau terluka, dia bukan seseorang yang kalah. Selagi masih bertahan dan mau untuk menerima pertolongan, dia pasti bangkit kembali. Dan 2 Samuel
pasal 21 ayat 15 sampai 17 ini kita belajar. Prajurit bisa lelah. Saat lelah musuh melihat kesempatan, Tuhan mengirimkan Abisai untuk menolong. Dan dalam komunitas rohani kita harus saling menjaga. Prinsip rohaninya adalah keberhasilan pemimpin, keberhasilan komunitas. Oleh sebab itu sebagai tubuh Kristus, kita harus saling menjaga satu dengan yang lainnya. Penutup buat kita. Saya bacakan untuk penutupnya, bagian yang pertama. Jika hari ini engkau merasa lelah dan terluka, Tuhan berkata, aku menyediakan Abisai bagimu. Jika engkau masih kuat, Tuhan berkata, jadilah Abisai bagi orang lain. Dan yang ketiga, mari kita menjadi prajurit yang terus berjalan. Bukan karena kita tidak pernah lelah, tetapi karena Tuhan selalu menyediakan pertolongan pada waktunya, tepat pada waktunya. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian sebagai respon kita kepada firman Tuhan ini. Dan nanti Ibu Gembala, Ibu Sarah akan berdoa buat kita. Saudara dan saya
memberi saudara waktu, tapi kuncinya adalah cari teman. Jangan datang ke gereja dan pergi. Jangan datang dan pergi, tapi terhubunglah dengan orang-orang yang ada di gereja untuk kebaikan saudara. Oke, saudara bisa angkat tangan, saya berdoa untuk Tuhan Yesus. Engkau mengenal keadaan kami. Engkaulah yang paling tahu. Kalau kami kuat hari ini, itu artinya kami dapat menjadi Abisai bagi seseorang. Tetapi kalau kami lemah, kami perlu membuka diri untuk pertolongan orang lain. Kami perlu mencari seseorang di dalam gereja ini sehingga kami bisa menaruh beban kami, kepercayaan kami. Ada orang yang mendengar, ada orang yang berdiri di sisi kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Itu sebabnya Engkau berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di atas semuanya kami mempunyai Yesus. Kami dapat pergi dan berseru kepadamu. Kami dapat meletakkan kepala kami di dadamu. Engkau ada bagi kami. Pulihkan keadaan kami. Yang letih, yang lesu, tubuh, roh dan jiwa kami. Pulih kembali, kuat kembali. Di dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, saya ingin mempertegas pengumuman yang sudah ada. Yang pertama adalah mengenai apa yang terjadi di Sumatera Utara, itu termasuk juga terdampak kepada gereja kita, Gereja Sidang Jemaat Allah. Ada 8 gereja yang terdampak, dan kemudian yang saya share di grup itu adalah jikalau Bapak Ibu merasa digerakkan oleh Tuhan untuk membantu, bisa langsung, itu adalah nomor rekening dari Yayasan Gereja Sidang Jemaat Allah. Tetapi kalau mau bergabung, misalkan kirimkan gereja mengirimkan juga boleh ya. Ya, kita saudara-saudara mungkin bahwa aku aja kurang. Nah, saudara harus belajar satu rahasia lain, yaitu memberi bukan dari kelebihan tapi dari kekurangan ya. Nah, itu adalah suatu ilmu yang sangat luar biasa ya. Kita hanya tahu memberi dari kelebihan, tapi kita harus belajar memberi dari kekurangan ya. Yang kedua adalah mengenai besok jam 3 sore itu ada acara, yaitu Natal dan KKR Nasional. Nasional artinya seluruh Indonesia. Nah, biasanya itu paling sedikit sekitar 1000-an orang yang ikut, itu online lewat Zoom dan live streaming di YouTube. Ya, nah saudara-saudara, kebetulan Tuhan kasih kepercayaan, saya adalah pengkhotbahnya. Saya mohon saudara pertama dukung dalam doa agar jadi berkat. Yang kedua adalah saudara, nanti kami akan bagikan link, saudara bisa bergabung lewat link Zoom sambil jualan-jualan masih bisa ngikutin ya. Sambil duduk di bisa pakai ini, kerja-kerja di kantor bisa pakai ini ngikutin. Yang berikut mungkin kalau pas di rumah lagi ada apa, datang di sini karena saya akan khotbah dari gereja ini ya. Saya akan berkhotbah jam 3 sore ya dari gereja ini. Saudara mungkin yang dekat-dekat gereja, yang lagi sedang tidak ngapa-ngapain, mau doa, bergabung di acara ini. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Berapa banyak diberkati untuk hari ini. Haleluya. Pastikan saudara kita semua di dalam komunitas, hidup dalam komunitas yang benar. Sebab ketika kita boleh merasalah komunitas kita dalam hidup yang benar, kita percaya saling menguatkan. Amin. Puji nama Tuhan. Berapa banyak siang hari ini yang Bapak Ibu mungkin baru pertama kali hadir? Ada yang baru pertama kali hadir untuk ibadah siang hari ini? Tengok kanan kiri, mungkin ada yang baru tapi malu berdiri. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita terus berdoa biarlah gereja ini boleh ditambah-tambahkan untuk jiwa baru. Siang hari ini dari rekan-rekan multimedia akan memberikan pengumuman waktu dan tempat.
Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan. Kita bawa persembahan kita, mengembalikan perpuluhan, persembahan kasih yang Tuhan rindu taruh di hati kita akan berikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu dan biarlah menjadi benih yang tumbuh di dalam kehidupan kami. Dan kami yang saat ini lelah, kami percaya Tuhan, Engkau akan berikan kekuatan yang baru Tuhan atas kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami untuk kami dalam memberi. Kami percaya Tuhan, tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan, Engkau berikan hikmat Tuhan, sehingga dapat mengelola keuangan dengan benar. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pribadi yang menyertai kami dan memberkati kami. Pribadi yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, yang memberikan pertolongan dan kekuatan bagi setiap kami di dalam kondisi kelelahan dan kejenuhan kami.
di mana Tuhan kami sungguh menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Allah yang sungguh menguatkan kami. Kami akan jaga dan kami simpan baik-baik di dalam diri kami. Dan kami ceritakan ya Tuhan kepada siapapun yang kami jumpai. Kami juga sangat bersyukur jika Engkau Tuhan ada di tempat ini. Engkau berdaulat di dalam setiap puji-pujian umat-Mu di tempat ini. Sehingga kami Tuhan memperoleh kelepasan, memperoleh sukacita, dan memperoleh damai sejahtera yang sejati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau, ibadah boleh terlaksana dengan baik. Kami pada saat itu sepakat di dalam Engkau Tuhan. Kami terbeban untuk saudara-saudara kami yang berada di Sumatera Utara sana. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan campur tangan-Mu ya Bapa. Dan kami mohon belas kasihan terjadi bagi sanak saudara kami yang ada di Sumatera Utara sana. Berikan kepada kami Tuhan kepekaan yang lebih tajam dan terasah lagi ya Tuhan, untuk senantiasa membawa mereka di dalam doa-doa kami ya Tuhan. Pertolongan terjadi atas hidup mereka. Untuk pada saya pemerintah daerah, pemerintahan pusat, atau juga mereka yang pada saat ini membantu ya Bapak korban di sana. Tuhan Kau memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara besok tanggal 1. Kami sangat bersyukur untuk peristiwa Natal Nasional, di mana Tuhan Kau mengingatkan kepada kami betapa kasih-Mu besar kepada kami Tuhan. Engkau menghapus dosa kami, menyelamatkan kami, dan Engkau Tuhan berdaulat di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Ibu Gembala kami, Ibu Sarah yang besok akan memimpin khotbah. Ya Bapak, Engkau urapi urapan penggembalaan, urapan Kau Tuhan senantiasa limpahkan di dalam dirinya, sehingga firman-Mu Tuhan menguatkan bagi kami setiap malam mendengar. Kami juga berdoa Tuhan untuk sarana-sarana prasarana yang digunakan untuk acara besok. Tuhan berkati panitia yang ada. Tuhan Kau kuatkan, satukan mereka, sehingga nama-Mu Tuhan dimuliakan melalui acara nasional, acara Natal Nasional tersebut Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk pengembalaan tempat ini, juga para tim pengembalaan, juga staf yang ada, juga pengurus gereja, baik itu pusat atau di cabang-cabang ya Bapak. Engkau memberkati mereka, campur tangan mereka bagi mereka ya Tuhan, dan mereka senantiasa bersatu untuk pada saat mengemban visi yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat yang pada saat mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan ya Bapa. Tuhan Kau menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Tuhan menjadi sumber solusi atas hidup mereka, dan mereka senantiasa memperoleh Tuhan jalan keluar. Tuhan Kau juga berkati setiap keluarga-keluarga mereka di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan juga di dalam rumah tangga pekerjaan. Tuhan Engkau buat berhasil dalam segala sesuatunya. Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti berdoa ya Tuhan. Kau siapkan kami masing-masing menjadi orang-orang senantiasa takut, setia, dan hormat kepada Tuhan. Dan kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami. Kami alaskan semuanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.